kita dan keunggulan perusahaan melalui model bisnis berkelanjutan. Oke, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen pendamping yang mana di sini sudah bergabung, sudah hadir. Ada Bapak Hanu, Febian Tanuji, kemudian juga ada Ibu Tantik Sumarlin dan juga ada Ibu Heni yang ada di kampus SD Kartasura. Oke, baik, kita langsung memasuki di materi perkuliahan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya memang terkait dengan manajemen kinerja ini merupakan satu hal yang memberikan dampak bagi organisasi bisnis secara langsung. Jadi suatu organisasi bisnis ini tentunya juga bagaimana kemampuan daripada organisasi ini ya di dalam persaingan yang sangat-sangat kompetitif ini tentunya juga bisa dilihat dari bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh organisasi itu sendiri. Nah, definisi daripada manajemen kinerja, di mana di sini manajemen kinerja ini merupakan proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi, proses-proses secara sistematis, maksudnya sistematis itu ada tahapan, ada proses yang memang di situ tujuannya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kinerja individu dan juga kinerja organisasi. Jadi kinerja individu dan kinerja organisasi ini merupakan dua hal yang berhubungan, di mana tentunya ketika organisasi ini orientasinya adalah meningkatkan kinerja individu, maka tentunya ketika kinerja individu ini mengalami peningkatan, maka secara langsung di situ juga akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Jadi makanya fokus biasanya dilakukan oleh organisasi ini adalah bagaimana meningkatkan kinerja daripada individu yang ada dalam organisasi melalui berbagai macam cara, salah satunya ya tentunya melalui pelatihan dan pengembangan terhadap anggota organisasi dengan skill-skill, keahlian, kompetensi yang dimiliki oleh anggota organisasi, maka itu juga akan secara langsung memberikan kontribusi terhadap organisasi yang pada akhirnya tentunya di sini juga akan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Nah, terkait dengan manajemen kinerja di sini hal-hal yang memang meliputi proses ya ini ya, berkaitan dengan hal ini melibatkan penetapan tujuan, pemantauan, kemudian juga evaluasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas ya terkait dengan proses-proses yang dilakukan secara sistematis. Jadi menetapkan tujuan ini menjadi sesuatu yang memang mutlak harus dilakukan, karena tujuan itu adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tanpa tujuan yang jelas, mutlak organisasi di sini juga di dalam melakukan aktivitas ini tentunya tidak akan mendapatkan arah yang pasti. Kemudian juga pemantauan ini berkaitan dengan proses evaluasi dan juga kontrol. Ini sangat penting sekali untuk memastikan bahwasannya setiap aktivitas yang dilakukan ini juga sesuai dengan apa yang memang sudah ditetapkan pada tujuan tersebut. Nah, sehingga harapannya apa? Ya tentunya di sini adalah bagaimana kemampuan organisasi di dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ternyata kalau batu itu awet banget ya, nggak usah pakai pengawet, ternyata awet banget, nggak ini ya. Oke, baik. Nah, pentingnya di dalam keunggulan perusahaan ini ya, jadi keunggulan perusahaan ini memastikan bahwasannya ya posisi kompetitif yang kuat. Hal ini mencakup inovasi, efisiensi dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan juga kebutuhan pelanggan. Jadi sangat-sangat penting ya tentunya bagi organisasi menekankan competitive advantage, yaitu keunggulan dalam bersaing. Karena dengan keunggulan dalam bersaing, maka tentunya di sini organisasi
itu memiliki kemampuan ya secara organisasional, bagaimana mereka mampu menghadapi daripada pesaing-pesaing atau kompetitor-kompetitor yang ada dalam lingkungan bisnis. Ya, di mana tentunya di sini juga akan memberikan semacam kemampuan di dalam bagi organisasi untuk mampu bertahan ya dari berbagai macam tantangan ya, rintangan dalam bisnis itu sendiri, yang tentunya ini bisa bersumber dari para kompetitor itu sendiri ya. Nah, ini tentunya bisa dilakukan, bisa diraih ya. Keunggulan kompetitif itu bisa diperoleh organisasi tentunya juga melalui berbagai macam upaya-upaya atau langkah-langkah nyata seperti inovasi. Jadi inovasi ini menjadi sesuatu yang memang mutlak harus dilakukan oleh organisasi agar supaya organisasi ini memiliki keunggulan dalam bersaing. Nah, inovasi ini tentunya bisa mencakup dalam banyak hal. Jadi inovasi terkait dengan produk, inovasi terkait dengan strategi pemasaran, dan berbagai macam inovasi-inovasi yang lain, yang mana tentunya orientasinya itu adalah bagaimana dengan inovasi ini perusahaan itu memiliki keunggulan dalam bersaing dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Kemudian juga yang lainnya adalah berkaitan dengan efisiensi. Ini sangat penting sekali ya, efisiensi bagi organisasi. Karena dengan efisiensi maka tentunya pencapaian daripada tujuan-tujuan organisasi itu juga bisa tercapai secara efisien ya. Jadi orientasi daripada efisiensi ini biasanya dikaitkan dengan konsumsi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu mampu menekan biaya-biaya yang memang tentunya di sini tidak memberikan kontribusi berarti bagi organisasi, maka tentunya ini kesempatan bagi organisasi untuk mendapatkan laba yang lebih optimal. Atau mungkin organisasi di sini juga memiliki ya peluang-peluang di dalam penetapan harga. Dalam artian ketika efisiensi ini bisa diterapkan, maka tentunya di sini perusahaan itu akan mampu ya bersaing dari sisi harga, di mana tentunya produk yang dihasilkan itu lebih berkualitas tetapi dengan harga yang kompetitif ya, karena bagaimanapun juga atribut daripada harga ini juga merupakan salah satu atribut yang sering menjadi pertimbangan bagi customer untuk menetapkan pilihan untuk membeli suatu produk. Oke. Di samping itu juga tentunya kemampuan di dalam beradaptasi ini menjadi sesuatu yang juga sangat penting. Yang mana tentunya di sini kemampuan di dalam beradaptasi ini ya teratas perubahan-perubahan yang terjadi. Kita bisa melihat fenomena sekarang itu perubahan dalam bisnis, lingkungan bisnis itu terjadi sangat cepat sekali. Banyak sekali bermunculan tren-tren ya, yang mana tentunya di sini tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja tidak. Tetapi bagaimana kemampuan di dalam beradaptasi ya. Jadi kemampuan dalam beradaptasi di mana tentunya di sini adaptasi itu dilakukan dalam rangka apa? Untuk agar supaya perusahaan itu lebih kompetitif ya. Nah, perubahan-perubahan ini ya tentunya dalam banyak hal berkaitan dengan teknologi yang berkembang sangat pesat, kemudian perubahan pasar yang juga sangat-sangat dinamis, kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggan. Ini harus direspon dengan cepat ya. Oke, jadi kalau kita melihat pada banyak kasus ya tentunya ya, salah satunya ya kalau kita melihat dalam bidang telekomunikasi yang mungkin sangat-sangat kompetitif ya, ada banyak pabrikan yang bersaing dalam bidang teknologi untuk handphone atau smartphone itu ya. Tapi sebelum smartphone sekarang yang mungkin teman-teman nikmati dulu, di sini ada salah satu merek handphone yang sangat-sangat populer sekali, yaitu Nokia ya. Dan Nokia di situ menyadari betul bahwasannya kami tidak melakukan kesalahan apapun
ya dalam bisnis yang kami jalankan, gitu ya. Itu ungkapan dari manajernya. Kami tidak melakukan kesalahan apapun dalam bisnis yang saya jalankan. Hanya saja saya terlambat merespon atas perubahan yang terjadi. Nah, jadi keterlambatan dalam merespon ya perubahan yang terjadi, di mana saat itu ya Nokia itu membangun produknya dengan menciptakan produk yang memang memiliki keunggulan dalam sisi ketahanan, kekuatan, keawetan gitu ya. Tetapi mereka lupa tentang hal lain yang memang berubah sangat cepat. Nah, maka sekarang mungkin kalau generasi sekarang tidak begitu familiar dengan merek handphone Nokia gitu ya. Tapi di eranya dulu tahun 2000-an Nokia itu merupakan merek yang sangat populer sekali. Bahkan dia menguasai pangsa pasar yang ada di Indonesia, bahkan di negara-negara belahan dunia. Tapi karena dia menyadari betul bahwasanya dia terlambat dalam merespon perubahan, sehingga tentunya di situ juga berdampak pada perusahaan yang kemudian mengalami kegagalan dalam bisnis. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana perusahaan itu penting untuk memiliki keunggulan dalam bersaing ya. Salah satunya yaitu dengan inovasi, kemudian efisiensi dan juga respon adaptasi terhadap perubahan yang begitu cepat. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan komponen utama di dalam strategi. Jadi strategi manajemen kinerja ini yang efektif ini mencakup beberapa poin ya, beberapa komponen. Yang pertama adalah berkaitan dengan perencanaan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan pengukuran, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan peningkatan. Nah, di sini setiap komponen ini berkontribusi pada pencapaian tujuan yang berkelanjutan dan juga keunggulan kompetitif. Nah, ini jadi 3 komponen utama di dalam strategi manajemen kinerja ini yang perlu diperhatikan. Perencanaan mutlak harus dilakukan ya. Karena bagaimanapun juga di dalam perencanaan ini memuat tentang penetapan tujuan-tujuan yang ingin dicapai beserta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga perencanaan ini bisa digambarkan sebagai roadmap-nya, peta perjalanan ya. Tanpa peta perjalanan mutlak dalam melakukan bisnis kemudian menjadi tidak efektif dan juga tidak efisien. Kemudian pengukuran ini menjadi satu komponen yang juga tidak kalah pentingnya. Jadi proses pengukuran ini untuk memastikan bahwasannya capaian-capaian daripada tujuan yang sudah ditetapkan ini memang benar-benar tercapai secara efektif ya. Kalau tidak ada pengukuran maka tentunya tidak akan tahu apakah organisasi ini sudah mencapai kinerja yang bagus atau belum. Kemudian juga peningkatan ini merupakan upaya yang tentunya dilakukan agar supaya apa? Ketika ada hal-hal yang menjadi kekurangan atau mungkin dari hasil evaluasi itu tentunya nanti perlu dilakukan tindak lanjut. Jadi sebagai bentuk feedbacknya. Nah, ini adalah terkait dengan perencanaan tadi ya, elemen-elemen atau komponen-komponen utama dalam strategi ya. Jadi perencanaan kinerja. Jadi perencanaan kinerja ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus selaras dengan visi dan misi perusahaan untuk memastikan bahwa semua pihak ini bergerak ke arah yang sama. Jadi ini tadi ya, sebagaimana yang sudah sempat saya singgung ya. Jadi di dalam perencanaan ini memang memuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dan ini tentunya harus selaras dengan visi dan misi daripada organisasi. Nah, ini sangat penting sekali. Tujuan-tujuan ini pun juga perencanaan, visi, misi, tujuan ini juga harus bisa dikomunikasikan kepada setiap anggota organisasi agar semua pihak itu tentunya nanti bisa memahami, mampu bergerak ya, mampu melaksanakan untuk aktivitas-aktivitas dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama.
Ya, jadi sangat penting sekali untuk perencanaan kinerja dan juga mengkomunikasikannya. Kemudian untuk komponen yang kedua adalah pengukuran kinerja. Jadi pengukuran kinerja ini merupakan proses untuk menilai pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini mencakup indikator kinerja utama atau KPI yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas strategi. Jadi ada indikator-indikator ya yang memang dijadikan standarisasi dalam pengukuran kinerja. Ketika indikator ini tercapai, maka kemudian pengukuran kinerja itu dinyatakan kinerjanya baik. Tetapi kalau indikator-indikator ini tidak tercapai, maka tentunya di dalam hasil pengukuran kinerja ini tidak baik. Nah, jadi ada indikator. Nah, indikatornya itu apa? Ya, salah satunya terkait dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Jadi kalau perencanaan sudah menetapkan tujuan A, nah ini bisa dijadikan sebagai indikator ketika melakukan pengukuran kinerja. Apakah kinerja ini baik atau tidak, itu bisa dilihat dari capaian atas tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, maka dari itu sangat penting sekali ya keterkaitan antara perencanaan dengan pengukuran kinerja. Dan tentunya di sini tanpa adanya pengukuran kinerja, maka proses-proses yang dilakukan ya ini juga tentunya tidak bisa berjalan secara efektif. Oke ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan berkelanjutan. Ini adalah merupakan pendekatan untuk secara terus-menerus meningkatkan proses dan juga hasil. Ini tentunya melibatkan analisis data dan juga umpan balik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi ini adalah proses yang memang sebagai feedbacknya ya. Jadi perbaikan secara terus-menerus itu memang harus dilakukan. Tentunya di sini organisasi tidak hanya sekedar puas atas capaian-capaian kinerja yang mana tentunya itu adalah berkaitan dengan tujuan-tujuan yang sudah dihasilkan, itu tidak. Tetapi bagaimana organisasi itu terus melakukan evaluasi atas tujuan-tujuan itu. Nah, proses evaluasi ini memang diperlukan ya sebagai bentuk feedback daripada perencanaan pengukuran kinerja yang memang sudah dilakukan. Karena seperti yang kita tadi sampaikan bahwasanya lingkungan dalam bisnis itu mengalami perubahan yang sangat dinamis, sangat cepat sekali. Nah, kalau tidak adanya feedback, tentunya di sini pun juga akan sulit ya untuk bertahan karena puas dengan apa capaian kinerja yang sudah dihasilkan. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan peran teknologi terhadap bisnis ini ya. Jadi teknologi ini tentunya juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam manajemen kinerja. Jadi penggunaan alat-alat digital dan juga analisis data ini dapat meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam pengukuran kinerja. Apalagi kalau kita melihat sekarang ya dengan adanya teknologi big data ya, cloud computing, kemudian juga AI ya, machine learning. Nah, ini semua adalah merupakan teknologi-teknologi yang tentunya ketika digunakan secara optimal maka ini bisa ya memberikan manfaat bagi organisasi terkait dengan bagaimana manajemen kinerja dalam organisasi dengan menggunakan bantuan teknologi, sehingga tentunya nanti di sini informasi-informasi ya dalam organisasi itu bisa dikelola dengan baik, bisa diukur dan juga nanti bisa dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan lebih lanjut. Karena adanya proses analisis data yang dilakukan. Jadi ini menjadi sesuatu yang mutlak. Namun demikian tentunya juga teknologi ini memerlukan kesiapan secara internal bagi organisasi itu sendiri ya. Kesiapan di sini tentunya berkaitan dengan biaya investasi ya. Tentunya kita memahami betul ketika organisasi ini mengadopsi daripada
teknologi tertentu, maka tentunya di sini diperlukan biaya investasi yang tentunya tidak murah, ya, mahal. Kemudian juga biaya investasi ini tidak hanya berkaitan dengan alat-alat atau hardware dan juga software, tetapi juga investasi terhadap sumber daya manusia. Dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusia ini siap atau tidak? Jadi kalau kita melihat fenomena sekarang yang memang berkembang, ya, ini di luar konteks, ya, terkait dengan aplikasi Cortex, ya. Ini adalah merupakan satu aplikasi yang memang terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP, yang mana itu menggantikan daripada aplikasi yang lama sebagai digitalisasi di bidang perpajakan. Namun tentunya ini juga tidak serta-merta, ya, aplikasi Cortex ini juga memberikan dampak yang optimal, ya, sebagaimana yang diharapkan. Karena apa? Karena target daripada Cortex ini kan tentunya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya literasi digital, kemampuan daripada setiap individu masyarakat terkait dengan literasi digital itu kan berbeda-beda, sehingga kadang responnya bisa langsung cepat, ya, beradaptasi. Tetapi bagi masyarakat awam tentunya ini menjadi problem tersendiri, ya. Bahkan tentunya ini juga banyak, ya, para pegawai yang juga kadang mengalami kesulitan bagaimana sih untuk menggunakan daripada aplikasi Cortex. Ya, memang sesuatu yang baru itu memang tidak serta-merta. Nah, maka tentunya juga ini menjadi tugas sebetulnya dari DJP, bagaimana kemampuan mereka di dalam mensosialisasikan, ya, mensosialisasikan dalam artian memberikan pendekatan, melakukan pendekatan terhadap masyarakat, ya, tentunya tidak per individu tapi kelompok masyarakat, ya, untuk diberikan pemahaman yang memang menyeluruh terkait dengan baik secara konseptual maupun secara teknik tentang aplikasi Cortex ini, ya. Oke, jadi peran teknologi untuk sekarang memang tidak bisa dihindarkan, ya, karena ini menjadi salah satu bagian daripada keunggulan dalam bersaing. Nah, selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwasannya strategi di dalam manajemen kinerja ini memang berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ini membantu dalam mengidentifikasi masalah dan juga mengambil tindakan korektif yang juga diperlukan. Nah, makanya tadi dari monitoring dan evaluasi, maka kemudian akan menghasilkan feedback, ya, umpan balik, yang mana tentunya nanti adalah berkaitan dengan perubahan-perubahan yang memang harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, berikutnya adalah tantangan di dalam implementasi. Jadi di dalam proses implementasi tentunya bukan sesuatu yang menjamin, ya, semuanya itu berjalan baik-baik saja. Nah, maka di sini tentunya juga tidak menutup kemungkinan adanya tantangan, hambatan yang tentunya ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan menghambat daripada pencapaian tujuan-tujuan yang memang sudah ditetapkan. Nah, jadi implementasi strategi manajemen kinerja ini dapat menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya sumber daya manusia dan juga sumber-sumber daya yang lain. Nah, bagaimana untuk mengatasi tantangan ini sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, jadi ini adalah hal yang memang menjadi tantangan secara umum terkait dengan implementasi atas strategi manajemen kinerja, ya, yaitu resistensi terhadap perubahan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, perubahan itu memang bukan sesuatu yang memang serta-merta langsung bisa diterima, ya. Secara internal anggota organisasi ketika ada perubahan maka responnya itu cenderung menolak.
karena apa? Karena bagaimanapun juga perubahan itu menuntut anggota organisasi untuk bisa ya berubah juga. Nah, sedangkan perubahan ini juga memerlukan proses waktu. Nah, maka dari itu tentunya di sini bagaimana kemampuan di dalam organisasi itu melakukan pendekatan-pendekatan ya atas perubahan yang terjadi, sehingga anggota organisasi secara internal itu bisa menerima perubahan tersebut, kemudian juga bisa melakukan perubahan secara adaptif, sehingga tentunya nanti pencapaian tujuan daripada implementasi strategi manajemen kinerja ini juga bisa tercapai. Di samping itu juga diperlukan sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi. Salah satunya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia ya, tentunya ini menjadi hal yang mutlak, sehingga tentunya nanti ketika tantangan ini itu bisa diminimalisir bahkan bisa dihilangkan, maka tentunya pencapaian ya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan manajemen kinerja untuk keunggulan kompetitif ini bisa tercapai. Nah, selanjutnya untuk bagaimana mengukur keberhasilan. Jadi keberhasilan strategi manajemen kinerja ini dapat diukur melalui hasil finansial ya, kemudian kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan. Nah, indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Jadi memang kalau kita bicara tentang pengukuran kinerja, ini banyak ya organisasi itu yang hanya menggunakan satu indikator, yaitu apa? Indikator keuangan, di mana ketika perusahaan itu mampu menghasilkan laba yang optimal ya, maka itu bisa dinilai bahwasanya kinerja perusahaan itu baik. Bahkan itu juga akan berdampak pada kinerja daripada manajer. Kalau seorang manajer mampu menghasilkan laba yang optimal, kinerja organisasi baik, kinerja manajer pun juga baik. Tapi kalau kita bicara dalam kinerja ini sebetulnya tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, tetapi ada kinerja-kinerja yang memang perlu dilakukan pengukuran ya. Salah satunya di samping finansial adalah kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan menjadi sangat penting dalam konteks bisnis yang berkelanjutan. Karena bagaimanapun juga ketika pelanggan-pelanggan ini mendapatkan kepuasan yang optimal, maka tentunya di sini juga akan membentuk daripada loyalitas. Nah, ketika loyalitas ini terbentuk, maka tentunya di sini para pelanggan itu akan secara terus-menerus ya mengkonsumsi, melakukan pembelian secara berulang-ulang atas produk, sehingga jangka panjangnya ini akan mampu menghasilkan bisnis yang berkelanjutan ya. Di samping itu juga keterlibatan karyawan dalam banyak hal, di mana tentunya di sini tercermin dalam proses-proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ya, di mana di situ tentunya adalah melibatkan daripada karyawan ya, pegawai dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan masa depan manajemen kinerja. Nah, ini masa depan manajemen kinerja akan semakin dipengaruhi oleh teknologi dan juga data analitik. Nah, perusahaan harus siap beradaptasi dengan perubahan untuk tetap kompetitif di pasar. Itu adalah berkaitan dengan masa depan manajemen kinerja. Jadi berkaitan dengan teknologi, data analitik ini menjadi hal yang juga menjadi bagian ya dalam proses-proses yang tentunya nanti akan dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian berikutnya adalah best praktiknya, bahwasanya mengadopsi praktek terbaik dalam manajemen kinerja ini tentunya nanti dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah lebih efisien ya. Perusahaan yang berhasil menetapkan strategi manajemen kinerja ini menunjukkan bahwasannya dengan pendekatan yang tepat mereka dapat mencapai keunggulan ya, berkelanjutan dan juga meningkatkan profitabilitas. Oke, baik.
jadi itu yang bisa kita sampaikan ya dalam materi perkuliahan di pertemuan yang ke-14 ini terkait dengan manajemen kinerja dan juga keunggulan perusahaan melalui model bisnis yang berkelanjutan. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada yang tanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira ini ya terkait dengan materi di perkuliahan untuk pertemuan yang ke-14 di hari pertama di tahun 2026 ya untuk perkuliahan mata kuliah Sustainability Model Bisnis. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pendamping, ada Bapak Febian Tahan Uji, kemudian juga ada Ibu Tanti Sumarlin dan juga ada Ibu Eni. Oke, dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semua. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.